Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Meka Bayu Purnama, NIM 25142124054. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tutorial mengenai uji One Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS dengan studi kasus data penjualan toko. Sebelumnya, apa sih One Sample T-Test itu? One Sample T-Test adalah salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dan means dari satu sampel berbeda secara signifikan dengan suatu nilai tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, yang disebut nilai uji atau test value. Uji ini biasa digunakan untuk membandingkan rata-rata data sampel dengan suatu standar, target, atau nilai yang dihipotesiskan, misalnya standar perusahaan, KKM, atau target penjualan. Adapun syarat dari uji ini adalah data berskala interval atau rasio dan data berdistribusi normal. Sebagai contoh, sebuah toko ingin mengetahui berapa rata-rata total belanja pelanggan per transaksi berbeda secara signifikan dari target yang ditetapkan toko, yaitu sebesar 150.000. Data total belanja diambil dari 25 transaksi pelanggan dalam periode tertentu, seperti yang dapat dilihat di tabel ini. Maka yang akan diajukan adalah H0, rata-rata belanja pelanggan sama dengan 150.000, dan H1, rata-rata total belanja pelanggan tidak sama dengan 150.000. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama, data total belanja dimasukkan ke dalam SPSS Data View pada satu kolom variabel yang diberi nama kolom belanja. Namun kita bikin variabel kolom dulu. Lalu kita ke data view. Di data view ini kita ambil data yang sudah kita buat di Excel dengan cara copy paste saja, teman-teman. Nah, langkah yang ketiga kita masuk ke analyze components one sample t-test. Di sini total belanja dipindah ke test value variable. Lalu pada test value kita tulis 150.000. Setelah itu oke. Lalu pada output yang sudah dihasilkan terdapat dua tabel, yaitu tabel one sample statistik yang berisi data, rata-rata, dan standar deviasi dan standar error. Nah, tabel kedua berisi one sample t-test yang menunjukkan nilai T, derajat kebebasan atau DF, signifikasi, dan dua sisi. Dari hasil pengujian terdapat data diperoleh nilai sig dua sisi sebesar
0,119. Nah, terus bagaimana sih cara pengambilannya? Untuk pengambilan keputusannya, jika nilai sik dua sisi lebih kecil dari 0,05 dan maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika sik dua sisi lebih besar dari 0,0, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan. Karena sik dua sisi sebesar 0,119 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Lalu, berdasarkan kesimpulannya, hasil pengujian one sample t-test ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata total belanja dengan target yang ditetapkan yaitu 150.000. Dengan kata lain, secara statistik rata-rata transaksi penjualan total sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.